Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Permana. Saya mahasiswa semester 1 Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Tujuan saya membuat video ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Yang saya hormati dosen penguji kita, yaitu Ibu Salati Asma Hasanah MPD, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan kita yang sedang melakukan ujian akhir semester ini. Semoga Allah dapat memberikan kita kelancaran dalam menghadapi ujian ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ujian akhir semester ini dengan lancar. Sholawat beriring salam, tak lupa juga kita curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mengantarkan kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang menerang seperti ini. Sebelum saya menyampaikan isi pidato saya kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji kita karena telah memberikan waktu untuk membacakan pidato ini. Teman-teman yang saya cintai, bahasa Indonesia itu sangatlah penting dan wajib kita menguasainya karena bahasa Indonesia adalah bahasa negara kita sendiri. Oleh karena itu, di setiap pendidikan itu perlu diterapkan pelajaran bahasa Indonesia, baik itu dari tingkat dasar maupun ke jenjang tingkat perguruan tinggi sekalipun. Pembelajaran bahasa Indonesia ini sangatlah asing di negara kita sendiri. Hal ini mengingat bahwasanya lingkungan kita lebih banyak memayoritaskan terhadap bahasa asing. Oleh karena itu, dalam perguruan tinggi haruslah ada pembelajaran bahasa Indonesia agar mahasiswa lebih memahami tentang bahasa negaranya sendiri. Namun sangatlah disayangi, terlebih telah adanya pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi, tetapi banyak sekali mahasiswa yang jarang mendalami bahasa Indonesia ini. Tujuan memahami dan mendalami bahasa Indonesia dalam perguruan tinggi adalah untuk mengasah kemampuan bahasa dan tidak mudah melakukan plagiat dalam mengerjakan tugas kuliah. Dan bahasa Indonesia ini pun sebagai sarana komunikasi terhadap bahasa suku yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, kenyataan ini sangatlah memprihatinkan. Jika bahasa Indonesia tidak mampu menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Padahal bahasa Indonesia ini sudah dinobatkan selama 83 tahun sebagai identitas bangsa pada Sumpah Pemuda 1928 dan menjadi perangkat ejaan yang disempurnakan yang berusia 39 tahun. Dan keberadaan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah berusia 22 tahun. Sering kita mendengar di kalangan mahasiswa sering mengatakan untuk apa belajar mata kuliah bahasa Indonesia. Padahal kita semua mampu berbahasa Indonesia. Namun pada saat yang sama seringkali kita melihat yang terpapar di surat-surat yang terpapang penulisan kata Februari menjadi Februari, November menjadi November, dan sebagainya. Dan lebih mirisnya lagi jika pembelajaran bahasa Indonesia ini jarang diminati. Adapun masalah yang sering terjadi pada para mahasiswa dalam menghadapi pembelajaran bahasa Indonesia adalah yaitu kurangnya fokus pada saat berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Dapat terjadi karena banyaknya mahasiswa yang kebanyakan memainkan handphonenya, dan juga mahasiswa yang terlalu asyik mengobrol dengan rekannya sehingga mereka tidak dapat memperhatikan materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama agar lebih bersama-sama dan giat untuk belajar bahasa Indonesia, agar penerus-penerus bangsa ini dapat mahir menguasai bahasa negara asalnya sendiri. Demikian pidato saya dapat saya sampaikan saat ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan didengar atau pembicaraan saya yang masih banyak yang salah, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.